Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Kamar, NIM J1A118142. Di sini kami akan membawakan materi mata kuliah Hygiene Industry tentang getaran. Nah, adapun nama-nama yang akan membawakan materi tentang getaran untuk kelompok 4. Yang pertama itu Prawito Gatot Nugroho, kedua Nunusara, ketiga saya sendiri Samsul Kamar, keempat Gabriel Erlan, kelima Sofwa Andreska Aisyah, keenam Wiwi Putri Ningsi, ketujuh Nurfatina Nasri, kedelapan Yastiara, kesembilan Putra Septian Junior, dan kesepuluh Skolastika Sararumpa. Nah, kita langsung saja ke materi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian getaran. Nah, getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Pemaparan getaran sering dihubungkan dengan pemaparan kebisingan dalam proses industri, yang sebetulnya baik getaran maupun kebisingan dihasilkan oleh sumber yang sama. Saya persilahkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu parameter getaran atau vibrasi. Vibrasi atau getaran mempunyai 3 parameter yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Yang pertama yaitu amplitudo. Amplitudo ialah ukuran atau besarnya sinyal vibrasi yang dihasilkan. Amplitudo dari sinyal vibrasi dapat mengidentifikasikan besarnya gangguan yang terjadi. Maksudnya, semakin tinggi amplitudo yang ditunjukkan, maka semakin besar gangguan yang akan terjadi. Besarnya amplitudo bergantung pada tipe mesin yang ada. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi ialah banyaknya periode getaran yang terjadi dalam satu putaran waktu. Besarnya frekuensi yang timbul pada saat terjadinya vibrasi dapat mengidentifikasikan jenis-jenis gangguan yang terjadi. Contohnya seperti gangguan yang terjadi pada mesin yang sering menghasilkan frekuensi yang jelas atau menghasilkan contoh frekuensi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengamatan. Dan yang ketiga yaitu phase vibrasi atau vibration phase, ialah penggambaran akhir daripada karakteristik suatu getaran atau vibrasi yang terjadi pada suatu mesin. Phase adalah perpindahan atau perubahan posisi pada bagian-bagian yang bergetar secara relatif untuk menentukan titik referensi atau titik awal pada bagian lain yang bergetar. Berdasarkan dampaknya pada tubuh, getaran diklasifikasikan menjadi 2, yaitu getaran setempat dan getaran menyeluruh. Getaran setempat merupakan getaran yang ditimbulkan oleh suatu mesin yang berakibat atau menimbulkan efek getaran pada bagian tubuh yang setempat. Biasanya tubuh yang terkena getaran yaitu lengan tangan, sehingga sering disebut dengan hand-arm vibration. Dan getaran jenis ini biasanya dialami oleh tenaga kerja yang dipekerjakan pada operator gergaji rantai, tukang semprot, potong rumput, gerinda, dan penempa palu. Yang kedua yaitu getaran menyeluruh. Getaran menyeluruh merupakan getaran yang ditimbulkan oleh suatu mesin yang mengakibatkan atau berdampak pada seluruh tubuh. Getaran seluruh tubuh biasanya dialami oleh para pengemudi kendaraan seperti traktor, bus, helikopter, atau bahkan kapal. Perkenalkan, nama saya Putra Septian Junior, NIM J1A118157. Di sini saya akan menjelaskan nilai ambang batas getaran untuk durasi perjalanan per hari kerja. Yang pertama, 8 jam itu nilai akselerasi pada frekuensi dominannya itu 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya 4 jam nilai akselerasi pada dominan frekuensinya yaitu 7 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya 2 jam nilai akselerasi pada frekuensi dominannya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya 1 jam yaitu nilai akselerasi pada frekuensi dominannya itu 14 meter per sekon. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, slide berikutnya yaitu karakteristik getaran. Kondisi suatu mesin
dan masalah-masalah mekanik yang terjadi dapat diketahui dengan mengukur karakteristik getaran pada mesin tersebut. Karakteristik getaran yang penting antara lain adalah frekuensi getaran. Getaran selalu berhubungan dengan frekuensi yang menyatakan banyaknya gerakan bolak-balik tiap satuan waktu. Kemudian perpindahan getaran atau vibration displacement. Jarak yang ditempuh dari suatu puncak ke puncak lain disebut perpindahan dari puncak ke puncak. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Prawito Gatot Nugroho dengan NIM J1A118146. Karakteristik getaran yang penting selanjutnya itu kecepatan getaran, vibration velocity. Karena getaran merupakan suatu gerakan, maka getaran tersebut pasti mempunyai kecepatan. Kecepatan getaran ini biasanya dalam satuan milimeter per detik atau peak. Karena kecepatan ini selalu berubah secara sinusoida, maka seringkali digunakan pula satuan milimeter per second atau RMS. Nilai peak sama dengan 1,414 kali nilai RMS. Kadang-kadang digunakan juga satuan inch per second atau peak atau inch per second RMS. 1 inch sama dengan 25,4 mm. Selanjutnya itu percepatan getaran atau acceleration. Karakteristik getaran lain dan juga penting adalah percepatan. Secara teknis, percepatan adalah laju perubahan dari kecepatan. Percepatan getaran pada umumnya dinyatakan dalam satuan GS-peak, di mana 1G adalah percepatan yang disebabkan oleh gaya gravitasi pada permukaan bumi. Sesuai dengan perjanjian internasional, satuan gravitasi pada permukaan bumi adalah 980,665 cm per detik pangkat 2 atau 386,08 inch per detik pangkat 2 atau 32,1739 feet per 40. Selanjutnya itu fase getaran. Pengukuran fase getaran memberikan informasi untuk menentukan bagaimana suatu bagian bergetar relatif terhadap bagian yang lain, atau untuk menentukan posisi suatu bagian yang bergetar pada suatu saat terhadap suatu referensi atau terhadap bagian lain yang bergetar dengan frekuensi yang sama. Perkenalkan, nama Willy Putri Ningsih, NIM J1A118152. Langkah-langkah pengukuran getaran. 1. Periksa alat. A. Sensor getaran, kabel sensor, power on off. B. Tombol. Baterai komponen, display atau LCD. 2. Hidupkan alat dengan menekan tombol power on off. Langkah-langkah pengukuran getaran yang ketiga, tempelkan sensor ke sumber getaran. Yang keempat, catat angka yang muncul di display. Yang kelima, pastikan tingkat getaran dengan cara: yang pertama, modus, nilai yang sering muncul. Yang kedua, median, nilai tengah, angka terendah ditambah angka tertinggi dibagi 2. Yang ketiga, nilai rata-rata, jumlah keseluruhan sampel dibagi jumlah sampel. Saya Gabriel Fernand Alberto Azalia dengan NIM J1A118164. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cara pengendalian risiko. Setelah melakukan penilaian risiko dan mengidentifikasi siapa yang berada pada risiko tersebut, maka harus diputuskan bagaimana cara yang paling efektif untuk mengurangi risiko tersebut. Dalam mengendalikan risiko, yang harus kita kendalikan adalah pekerjaan yang memiliki tingkat risiko paling tinggi, kemudian sedang, dan selanjutnya risiko rendah. Pengendalian risiko tersebut meliputi: pertama, engineering control, pemasangan vibration damper untuk meredam getaran. Peredam getaran ini dapat berupa pegas atau bantalan peredam yang dapat dibuat dari karet, gabus, atau bahan lain yang dapat meredam getaran. Desain tempat kerja agar pekerja tidak menerima beban berlebihan dan peralatan yang digunakan. Yang kedua, administrative control,
pengaturan jadwal kerja atau pergantian shift kerja untuk mengurangi pemaparan getaran pada pekerja. Poin yang ketiga, substitution. Ini dimaksud penggantian metode kerja, misalnya automasi atau mekanisasi kerja, dan penggantian alat yang sudah tua yang memiliki vibrasi tinggi dengan alat-alat yang tingkat getarannya rendah. Mungkin itu dari saya. Poin selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, cara pengendalian risiko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nunusara dengan NIM J1A117321. Yang keempat yaitu maintenance, di mana melakukan pemeriksaan secara berkala tentang vibrasi yang terdapat pada peralatan atau mesin dengan alat ukur getaran untuk mengetahui tingkat vibrasi mesin. Yang kelima, alat pelindung diri atau APD. Dalam memilih APD yang sesuai, harus diperhatikan tipe vibrasinya. Untuk getaran menyeluruh, sebaiknya menggunakan APD full body protection yang terbuat dari bahan karet atau kulit. Selain itu, pakaian pelindung ini harus juga bisa menjaga pekerja tetap hangat dan kering untuk mencegah terjadinya pengembangan vibration weight finger. Sedangkan untuk getaran setempat atau hand arm vibration, sebaiknya menggunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan karet atau kulit. Yang keenam, pemeriksaan kesehatan. Penyediaan pemeriksaan kesehatan pada semua pekerja sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor kesehatan pekerja yang mengakibatkan seseorang pekerja mengalami risiko vibrasi. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan kesehatan yaitu: yang pertama, untuk mengidentifikasi seseorang yang terpapar getaran yang mungkin mereka hanya mengalami risiko tertentu, misalnya gangguan pembuluh darah seperti Raynaud's disease. Yang kedua, mengidentifikasi penyakit yang berkaitan dengan vibrasi sejak awal pada pekerja yang terpapar terus-menerus. Yang ketiga, mencegah berkembangnya suatu penyakit yang akhirnya dapat menyebabkan cacat. Yang keempat, mengecek keefektifan dari pengendalian vibrasi yang telah dilakukan. Ada 3 program pemeriksaan kesehatan yang dapat dilaksanakan dalam perusahaan. Yang pertama, sebelum bekerja. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ini dilakukan pada pekerja baru atau pekerja yang baru bekerja di lingkungan yang terpapar getaran. Pekerja yang menderita kelainan pembuluh darah, kelainan jantung, kelainan saraf harus dihindarkan dari paparan getaran. Yang kedua, pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala dapat dilakukan pada pekerja yang sudah lama bekerja dan mengalami paparan. Pemeriksaan berkala ini bertujuan untuk mengontrol kondisi kesehatan pekerja. Biasanya pemeriksaan berkala dilakukan setahun sekali. Yang ketiga, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan kesehatan secara khusus ini dilakukan pada pekerja-pekerja yang mengalami keluhan-keluhan akibat terpapar getaran. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekerja di industri beton pracetak, Jurnal Teknik Lingkungan, volume 22, nomor 2, halaman 42-51, tahun 2016, penulis Luk Pramudita dan Tresna Darmawan Kunaiti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pengaruh paparan getaran mesin terhadap kelelahan dan hand arm vibration syndrome pada pekerja di industri beton pracetak. Subjek penelitian yaitu seluruh pekerja yang berada di bagian produksi PT SCG Pipe and Precast Indonesia yang kontak langsung dengan mesin atau alat-alat yang menimbulkan getaran pada lengan tangan.
Metode yang digunakan yaitu studi observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross-seksional karena variabel bebas dan variabel tergantung yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan dan dilakukan pada situasi saat yang sama. Adapun variabel dependen pada penelitian ini yaitu 1. Hand-arm fibrillation syndrome sudah dikenal sebagai penyakit akibat kerja atau occupational disease oleh International Labour Office dan the European Commission. Hand-arm fibrillation syndrome terdiri dari gejala pada pembuluh darah dan gejala sensorineural yang diduga dapat timbul bersamaan maupun tidak. Apabila gejala awal yang ditimbulkan berupa gejala vaskuler, maka akan cenderung berlanjut menjadi gejala neurologis. Sebagian besar gejala sensorineural ditunjukkan dengan kesemutan dan mati rasa. Yang kedua yaitu kelelahan. Merupakan suatu keadaan yang dialami tenaga kerja yang dapat mengakibatkan penurunan vitalitas dan produktivitas kerja. Kelelahan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelelahan umum yang dialami tenaga kerja ditandai dengan perlambatan waktu reaksi dan perasaan lelah. Dependent. Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran getaran pada mesin adalah vibration meter dengan spesifikasi sebagai berikut. Merek LION Vibration Meter Type FM61 yang dipinjam Laboratorium Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung. Sedangkan alat untuk melakukan pengukuran terhadap paparan yang diterima oleh pekerja akibat kontak dengan mesin yang menimbulkan getaran ialah Human Vibration Meter dengan spesifikasi mirip Svantec Type SF106 yang dipinjam dari Laboratorium Hygiene Industry Institut Teknologi Bandung. Pengukuran terhadap tingkat kelelahan kerja menggunakan 3 metode, yaitu pengukuran tekanan darah dan denyut nadi menggunakan alat ukur tensimeter digital, pengukuran temperatur tubuh menggunakan termometer, psikomotor tes dengan alat ukur reaktor timer yang menggunakan program reaktor timer online, serta pengukuran tingkat kelelahan secara subjektif dengan menggunakan kuesioner alat ukur perasaan kelelahan kerja. Diagnosis untuk menentukan tingkat keparahan dari hand-arm fibrillation syndrome mencakup efek vaskuler dan sensorik dengan menggunakan beberapa tes dan selanjutnya diklasifikasikan menjadi klasifikasi Stockholm. Tes-tes tersebut akan dilakukan oleh tenaga medis dari Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kota Bandung. Adapun variabel independen dari penelitian ini adalah getaran mesin. Getaran adalah getaran yang dapat mengganggu kenyamanan dalam bekerja, dapat mempercepat terjadinya kelelahan serta dapat menimbulkan masalah kesehatan. Getaran mekanis dapat mencapai lengan tangan operator melalui getaran yang dihantarkan ke tubuh secara lokal melalui tangan, sehingga getaran jenis ini disebut juga sebagai segmental vibration. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Penelitian dilakukan di PTX yang berlokasi di Jalan Pancasila V, Cikades, Kecamatan GN, Putri Bogor atau di bagian Jawa Barat. Penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, studi literatur, survei lokasi penelitian. Dan yang ketiga yaitu dilakukan pengurusan izin, baik izin penelitian maupun perizinan yang berkaitan dengan peminjaman alat. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal nasional yang kami ambil yaitu hasil dari pengukuran getaran dengan menggunakan vibration meter adalah sebagai berikut. Vibrator tabel UA 19,9 meter per detik kuadrat,
vibrator tabel U sampai B 19,3 meter per detik kuadrat, impact range A 19,9 meter per detik kuadrat, impact range B 21,0 meter per detik kuadrat, vibrator tabel 20,3 meter per detik kuadrat, dan grinding wheel 19,9 meter per detik kuadrat. Analisa statistik dengan korelasi Spearman dan Pearson dihasilkan V kurang 0,05, yang berarti terdapat hubungan secara nyata antara getaran mesin dan paparan getaran yang diterima oleh pekerja dengan tekanan darah sistolik dan waktu reaksi sebagai indikator kelelahan fisiologis. Analisa statistik dengan korelasi Spearman dan Pearson diketahui bahwa terdapat hubungan secara nyata antara getaran mesin dengan paparan yang diterima pekerja dengan hasil pemeriksaan fisik baik tes vaskuler maupun tes sensorik sebagai diagnosis dalam menentukan tingkat keparahan Harn Fibration Syndrome dengan V 0,05. Nah, kekuatan dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner cukup mudah digunakan oleh subjek peneliti sehingga dapat mengambil data, tidak dibutuhkan waktu lama seperti pada metode kualitatif. Sedangkan kelemahannya yaitu rentan waktu penelitian yang digunakan pada wave 1 ke wave 2 cukup jauh, yaitu 4 tahun, sehingga subjek yang dapat ikut pada wave 2 hanya 80%. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu review jurnal internasional dengan judul Analisis Gejala Gastrointestinal yang terkena dampak dengan getaran seluruh tubuh pada pekerja deliveryman dan helper dengan umur 40 tahun pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Volume 03 nomor 1 tahun 2018. Penulis Marzuki. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah getaran pada kurir dan helper di bawah 40 tahun di kabin distribusi kendaraan berhubungan dengan gejala gastrointestinal atau dispepsia pada kurir dan helper. Subjek penelitian. Objek penelitian yang dijadikan sampel adalah 60 pegawai PT Coca-Cola Amatil Indonesia yang bertugas sebagai loper 30 orang dan yang bertugas sebagai pembantu 30 orang dengan usia di bawah 40 tahun. Metode penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan menggunakan metode penelitian desain photon lintang atau desain cross-seksional. Definisi operasional variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah getaran seluruh tubuh, di mana getaran seluruh tubuh di berbagai industri telah banyak dilakukan dan hasil studi menunjukkan bahwa keluhan paling umum dari para pekerja adalah nyeri punggung bawah, penglihatan kabur, nyeri, goyangan kerusakan organ dalam pada leher dan bahu merupakan masalah ergonomi yang sering dijumpai di tempat kerja, terutama terkait dengan kekuatan dan ketahanan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Cara dan alat mengukur variabel dependen. Pengukuran getaran dilakukan dengan menggunakan alat vibrometer. Data getaran dan gejala dispepsia yang dikategorikan juga telah dikategorikan diolah secara elektrik menggunakan software IBM SPSS versi 20 dan datanya dianalisis secara univariat dan bivariat serta uji statistik menggunakan uji chi-square. Definisi operasional variabel independen.
Variabel independen penelitian ini adalah gejala gastrointestinal, di mana gejala gastrointestinal adalah gejala yang disebabkan oleh getaran seluruh tubuh dan penolong loper akibat getaran mesin distribusi kendaraan yang ditransmisikan melalui jok kendaraan dan mendapatkan getaran yang besar. Getaran yang diterima loper dan helper yang mampu menimbulkan gejala dispepsia juga bertujuan untuk mengetahui jumlah pekerja atau persentase pekerja yang menunjukkan gejala dispepsia. Langkah-langkah terapi. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian dilakukan di PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Yang kedua, penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, studi literatur, survei lokasi penelitian. Kemudian yang terakhir, dilakukan pengurusan izin. Hasil penelitian. Dari hasil perhitungan chi-square pada masing-masing kelompok pekerja yang menunjukkan uji chi-square tabel pada probabilitas chi-square kurang dari 0,05 pada setiap kelompok pekerja. Kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner cukup mudah digunakan oleh subjek penelitian, sehingga dalam pengambilan datanya tidak dibutuhkan waktu yang lama seperti pada metode kualitatif. Kelemahan penelitian. Terdapat 3 kelemahan pada penelitian ini. Yang pertama, pada saat penelitian dilakukan, pemeliharaan dan pengoperasian pengadaan kendaraan pengantar diserahkan kepada pihak ketiga, sehingga pemeliharaan khususnya yang berkaitan dengan getaran mesin kurang diperhatikan, sehingga rata-rata getaran menjadi lebih bervariasi. Yang kedua, subjek penelitian hanya diamati 1 kali dan pengukuran dilakukan terhadap variabel subjek pada saat pemeriksaan, mengingat keterbatasan waktu dan biaya. Namun, kerugiannya tidak bisa menentukan sebab dan akibat karena pemeriksaan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, cara pengukuran variabel independen tidak dijelaskan. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.